Salam kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Saya hebat. Saya orang terkenal. Saya orang yang suka menepuk dada bahwa saya orang penting, saya orang berperan, saya orang yang cukup disegani, saya orang yang berpengaruh, saya orang yang sudah sukses menghasilkan suatu monumen-monumen yang dikagumi. Saya. Itulah orang sering menyombongkan diri. Harusnya dia mewartakan orang lain, hak orang lain yang berbuat itu, tetapi dia menganggap itu jasa-jasanya dan diceritakan berulang-ulang. Injil hari ini, Yohanes Pembaptis memberikan teladan yang bagi saya sangat mengesan. Dia bersaksi di hadapan murid-muridnya tentang orang lain, tentang Yesus. Kesaksian ini justru bisa membuat pengaruhnya, daya magnet dalam dirinya, sebagai seorang guru juga akan mulai tergerus dan murid-muridnya mulai percaya kepada orang lain, yaitu kepada Yesus. Yohanes Pembaptis memberi kesaksian tentang Yesus di hadapan murid-muridnya. Siapa yang datang dari atas, ada di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga, ada di atas semuanya. Ia memberi kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tapi tak seorang pun menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya, ia mengakui Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segalanya kepadanya. Barang siapa percaya pada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia akan melihat hidup. Ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Saudara-saudari yang terkasih, ajaran Yohanes Pembaptis yang waktu itu bersama-sama dengan Yesus, kalau zaman sekarang mungkin ini menjadi semacam persaingan. Yang satu mengumpulkan murid, yang satu lagi mengumpulkan murid sebanyak-banyaknya. Tetapi Yohanes Pembaptis bersaksi untuk Yesus. Dia dengan kata-katanya yang terkenal, Yesus harus lebih besar dan saya lebih kecil. Konsekuensi dari apa yang menjadi kesaksiannya tentang Yesus yang datang dari surga, yang diutus Bapa Allah untuk menyelamatkan manusia. Barang siapa percaya kepadanya, dia akan diselamatkan. Barang siapa tidak percaya kepadanya, dia ada di depan murka Allah. Maka para pengikutnya resikonya lari kepada Yesus. Dia tidak punya pengikut lagi. Dia tidak punya orang yang dibangga-banggakan lagi. Tetapi itulah inti dari pewartaan kesaksian kita. Kita tidak boleh merampok hak Allah, merampok hak orang-orang yang mempunyainya. Maka ketika yang sungguh-sungguh menurut Yohanes Pembaptis dan ajaran yang diterima adalah Yesus sebagai anak Allah yang datang dari surga, dia pun mewartakan, menyiapkan kehadiran Tuhan bagi para pengikut-pengikutnya dan bagi sebanyak mungkin orang. Dalam kehidupan sehari-hari, saya
Kita sering mendengarkan orang yang mengatakan, "Oh, zaman dulu kalau tidak ada saya itu sudah dihancurkan. Kalau tidak ada saya, orang itu belum bertobat. Kalau tidak ada saya, orang itu tidak akan membentuk menjadi tokoh yang hebat, yang dikagumi masyarakat. Karena saya, maka kelompok ini berjalan. Karena saya, karena saya, kelompok lektor, karena saya, kelompok-kelompok drama, kelompok ini itu tidak akan berdiri kalau saya tidak ada di situ. Dulu saya yang mencarikan dana untuk membangun gereja atau kapel itu. Nah, orang mulai lupa yang diwartakan bukan dirinya sendiri, menepuk tangan diri sendiri, tetapi Tuhan. Kita hanya bisa bertepuk tangan kepada Tuhan yang sudah melaksanakan tugas-tugasnya, yang sudah memberkati para pengikut sebagai perpanjangan tangannya. Mereka itu digunakan Tuhan untuk melaksanakan tugasnya. Dan kita mewartakan Tuhan yang Maha Kasih. Bukan mewartakan diri kita, tetapi mewartakan Tuhan. Bersyukur pada Tuhan telah bertindak sebagai Allah, menebus manusia, telah menguatkan orang yang putus harapan, telah merintis kebaikan-kebaikan yang ada di dunia, telah memanggil orang-orang yang hebat untuk bekerja pewartaan kerajaan Allah, sehingga mereka hanya bisa mengatakan, "Aku ini hamba Allah yang tidak berguna, yang hanya melaksanakan tugas sesuai dengan tugas saya." Maka mari kita memuliakan Tuhan yang sudah membuat segalanya ini menjadi baik adanya, dan kita dipakai sebagai alatnya untuk menghadirkan kasih-Nya. Salam Kamir, kekaguman ilahi mengarah pada iman dan rahmat. Amin.